Assalamualaikum sahabat Cahaya Cerita. Ternyata mudah setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia sebelumnya. Saya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel Cahaya Cerita. Ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Fatimah adalah gadis sederhana berusia 23 tahun yang tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kontrakan kecil di Yogyakarta. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya meninggal ketika ia masih duduk di bangku SMP, membuat ibunya harus bekerja sebagai penjual kue keliling demi mencukupi kebutuhan. Meski hidup pas-pasan, Fatimah tumbuh menjadi sosok yang lembut, kuat, dan taat beribadah. Setiap pagi selepas subuh, Fatimah rutin membersihkan Masjid Al-Huda di kampungnya. Ia tidak digaji, namun ia melakukannya dengan penuh cinta, menganggap itu ladang amal. Ia dikenal sebagai gadis yang murah senyum dan tidak suka bergosip. Banyak pemuda yang diam-diam menyukainya, tapi Fatimah selalu menjaga batas. Ia hanya ingin menikah dengan pria yang seiman, sevisi, dan menghargai agamanya. Suatu hari, saat masjid sedang mengadakan acara bakti sosial dan pengobatan gratis, datanglah seorang pria tampan dan rapi yang ikut menjadi relawan. Namanya Zaki. Ia adalah lulusan luar negeri, anak tunggal dari keluarga pengusaha properti. Meski tampak berkelas, Zaki begitu rendah hati dan tertarik melihat kesederhanaan serta ketulusan Fatimah saat mengurus para lansia yang datang berobat. Pertemuan itu menjadi awal komunikasi yang makin sering. Mereka terlibat dalam beberapa kegiatan sosial bersama. Zaki mulai jatuh hati pada kepribadian Fatimah yang tenang dan tidak dibuat-buat. Bukan karena wajah, bukan karena status, tapi karena Fatimah membuatnya merasa dekat dengan Allah. Setelah melalui proses ta'aruf yang singkat namun serius, Zaki melamar Fatimah. Banyak yang kaget, termasuk ibu Zaki yang bernama Buningsih. Ia ingin menantu dari kalangan setara, wanita karir, cantik, dan modern. Namun Zaki bersikeras. Akhirnya, pernikahan mereka dilangsungkan secara sederhana di masjid. Tidak ada pesta mewah, hanya doa-doa dan senyuman tulus dari warga kampung. Fatimah memasuki gerbang rumah tangga dengan perasaan haru. Ia mencintai Zaki karena Allah, dan berharap cinta itu akan membawa mereka ke surga bersama. Namun di balik senyuman hari pernikahan itu, takdir sudah menyiapkan ujian berat yang tak pernah ia bayangkan. Hari pertama Fatimah memasuki rumah keluarga Zaki seharusnya menjadi awal kebahagiaan. Rumah itu besar, berlantai 2, dengan taman yang tertata indah. Namun, di balik dinding megah itu, tersembunyi aura yang membuat dada Fatimah sesak. Bahkan sebelum sempat duduk, Buningsih, ibu mertuanya, sudah menatapnya tajam dari ujung anak tangga. "Jangan terlalu nyaman dulu tinggal di sini. Ini bukan rumah ibumu, dan kamu belum tentu cocok dengan keluarga kami," ucap Buningsih dingin, tanpa senyum sedikit pun. Fatimah terdiam. Ia hanya membungkuk sopan. Dalam hatinya, ia mencoba berprasangka baik. Mungkin ini hanya butuh waktu. Tapi sayangnya, hari-hari berikutnya justru semakin menyakitkan. Pagi-pagi, saat ia bangun dan ingin membantu di dapur, Buningsih menyindir. "Oh, kamu bangun juga? Kupikir gadis kampung seperti kamu sukanya tidur sampai siang." Ia lalu memberikan tumpukan pekerjaan rumah seperti asisten rumah tangga. Menyapu, mencuci, memasak, semuanya harus sempurna. Zaki sebenarnya menyadari sikap ibunya yang kasar, namun ia selalu mencoba menenangkan Fatimah, berharap ibunya akan luluh seiring waktu. Tapi Fatimah tahu, itu tak semudah yang Zaki pikirkan. Pada suatu malam, Fatimah menyiapkan makan malam untuk keluarga. Ia memasak sayur lodeh kesukaan Zaki. Namun Buningsih mencicipi sedikit dan langsung memuntahkannya. "Kamu pikir ini rumah makan murah? Masakanmu hambar. Bahkan pembantu kami dulu masaknya lebih enak." Fatimah menunduk. Matanya mulai berkaca. Tapi ia menahan tangisnya. Ia memilih mencuci piring dalam diam, sementara Buningsih tertawa kecil bersama tamu-tamunya yang juga mencibir. Malam itu, Fatimah salat tahajud lebih lama dari biasanya. Ia memohon kekuatan. Ia tahu, rumah itu bukan lagi sekadar tempat tinggal,
tapi medan ujian imannya. Namun ia bertekad, demi Zaki dan demi Allah, ia akan bersabar. Satu-satunya pelipur lara hanyalah Zaki yang sesekali memeluknya dan berkata, "Sabar, ya, Fatimah. Aku bersamamu." Tapi Fatimah tahu, suaminya pun perlahan mulai tertekan di antara cinta dan bakti pada ibunya. Hari demi hari berlalu, dan Fatimah mulai terbiasa hidup dalam bayang-bayang cacian. Namun, luka di hatinya perlahan membusuk tanpa suara. Ia tidak pernah membalas sepatah kata pun. Bahkan ketika Bu Ningsih mulai melempar piring kotor ke hadapannya hanya karena gelas disusun, tidak rapi menurutnya. Zaki, suaminya, semakin sering pulang larut. Ia berdalih pekerjaan di kantor menumpuk, tapi Fatimah mulai mengerti, Zaki lelah. Bukan hanya oleh pekerjaannya, tapi oleh keadaan rumah yang panas dan penuh ketegangan. Sayangnya, setiap kali Fatimah mencoba berbicara, Zaki hanya menjawab singkat, "Kita butuh waktu. Sabar dulu." Pada suatu pagi, Fatimah yang tengah menyetrika tiba-tiba dikejutkan oleh suara jeritan. "Siapa yang pakai krim wajah mahalku?" Bu Ningsih marah besar. Ia menuduh Fatimah memakai kosmetik pribadinya tanpa izin. Padahal Fatimah bahkan tidak pernah menyentuh kamar mertuanya. Krim itu rusak karena ulah cucu tetangga yang sering bermain dan masuk sembarangan. Tapi Fatimah tetap disalahkan. Zaki yang mendengar keributan turun dan berusaha menengahi. Namun, kali ini ia justru membentak Fatimah. "Kamu bisa nggak sih lebih hati-hati? Udah tahu ibu sensitif soal barang-barangnya." Fatimah terpaku. Matanya membesar. Untuk pertama kalinya Zaki meninggikan suara padanya. Air matanya jatuh. Tapi bukan karena krim atau tuduhan itu, melainkan karena suaminya mulai berubah. Hari itu, ia menyendiri di dalam kamar kecil yang hanya muat satu tempat tidur. Ia menangis sepuasnya, namun tetap mengambil wudhu dan salat. Dalam sujudnya, ia berkata lirih, "Ya Allah, jika memang ini jalanku, kuatkan aku. Jangan biarkan aku membenci orang yang menyakitiku." Sore harinya, Bu Ningsih datang dan berkata tanpa basa-basi, "Mulai besok kamu bangun jam 4 pagi. Masak sarapan, bersihkan rumah, dan pastikan semuanya sempurna. Kalau tidak, keluar saja dari sini." Fatimah mengangguk tanpa menatap. Bukan karena patuh, tapi karena hatinya sedang sibuk berdialog dengan Tuhannya. Saat malam tiba, ia mencium tangan Zaki seperti biasa. Tapi kali ini hatinya berbisik, "Aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai diriku yang ingin tetap waras dan kuat." Setiap pagi sebelum azan subuh berkumandang, Fatimah kini sudah terjaga. Ia menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan mencuci pakaian tanpa keluhan. Tak ada lagi harapan mendapat pujian. Ia hanya melakukan semua karena satu hal, Allah melihat. Setelah semua tugas rumah beres, diam-diam Fatimah menyelinap keluar rumah selama 1 jam. Ia tak pergi jauh, hanya ke musala kecil di ujung gang. Di sana, ia membantu seorang nenek pengurus musala membersihkan lantai, mengganti mukena, dan menyeduh teh untuk para jamaah lansia yang sering datang pagi-pagi. "Aku nggak tahu namamu, Nak," kata nenek itu suatu hari, "tapi hatimu sejuk. Banyak orang muda sibuk dengan dunianya sendiri. Kamu berbeda." Fatimah hanya tersenyum. "Saya cuma ingin punya tempat untuk tenang, Bu." Ia mulai merasa ada secercah ketenangan yang tak bisa diberikan oleh rumah mertuanya. Senyum para ibu-ibu lansia itu lebih ikhlas dari semua kata manis yang pernah ia dengar dari keluarga Zaki. Di musala kecil itulah, Fatimah kembali merasakan dirinya manusia. Dihargai, diperlukan, dicintai. Hingga suatu siang, saat Fatimah sedang menjemur pakaian, seorang wanita berhijab rapi menghampiri pagar rumah. Namanya Bu Yuli, pengurus majelis taklim RW yang juga sering melihat Fatimah di musala. "Neng, saya mau ngajak Neng ikut ngajar ngaji anak-anak sore hari. Mau?" tawarnya. Fatimah sempat ragu, tapi melihat senyum tulus itu, ia mengangguk. Mulai hari itu, setiap pukul 4 sore setelah semua pekerjaan rumah selesai, Fatimah pergi ke rumah Bu Yuli untuk mengajar ngaji anak-anak kampung.
Suara mereka yang riang dan semangat mereka dalam menghafal ayat demi ayat menjadi obat bagi luka yang selama ini ia pendam sendiri. Tanpa disadari, Fatimah mulai menemukan jati dirinya kembali. Ia bukan hanya istri dari Zaki. Ia bukan sekadar menantu dari Buningsih. Ia adalah seorang perempuan yang bisa membawa cahaya, walau hidupnya dibalut kegelapan. Namun, kebahagiaan kecil ini tidak berlangsung lama. Suatu malam, Buningsih menemukan jadwal mengaji Fatimah dan mencak-mencak. Ngajar ngaji? Terlalu sibuk urusin anak orang daripada rumah sendiri. Mau jadi ustazah? Hah? Zaki yang mendengar amarah ibunya lagi-lagi memilih diam. Tapi kali ini, Fatimah menatapnya tajam. Bukan dengan amarah, tapi dengan luka yang menjerit di dalam diam. Apakah berbuat baik juga salah di rumah ini, Mas? Tanyanya lirih. Zaki terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya, ia mulai melihat bahwa perempuan yang ia nikahi sedang tenggelam dalam kesedihan yang tak ia tolong. Beberapa hari berlalu sejak pertengkaran tentang majelis taklim itu. Fatimah kembali mengurung diri dalam diam. Ia tetap menjalani semua tugas rumah dengan sempurna, namun senyumnya perlahan menghilang. Bahkan semangatnya saat mengajar anak-anak ngaji ikut meredup. Ia takut jika kebahagiaan kecil pun dianggap sebagai kesalahan. Zaki, yang biasanya tenggelam dalam pekerjaannya, mulai terusik oleh tatapan Fatimah yang kosong. Ia merasa ada sesuatu yang sedang runtuh, dan itu ada di dalam rumahnya sendiri. Malam itu, saat Buningsih sudah tertidur, Zaki menghampiri Fatimah yang sedang melipat baju di ruang belakang. "Ma, kamu masih ngajar ngaji diam-diam?" tanyanya pelan. Fatimah tidak menjawab. Ia hanya melipat baju terakhir dan mengaturnya di lemari. "Aku tahu mama terlalu keras," lanjut Zaki. "Tapi, mungkin kamu bisa sabar sedikit lagi. Nanti juga mama berubah." Fatimah mengangkat kepalanya, menatap Zaki penuh luka. "Mas, sabarku sudah seperti lautan. Tapi kalau terus disakiti, laut pun bisa pasang dan menenggelamkan." Zaki terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan halus, tapi menyakitkan. "Aku tidak pernah minta dipuji. Aku tidak pernah minta dibela. Tapi setidaknya, jangan diamkan aku saat disalahkan atas sesuatu yang bukan salahku." Zaki mulai merasa bersalah. Ia tahu istrinya bukan perempuan lemah. Tapi jika terus dibiarkan seperti ini, ia khawatir Fatimah akan benar-benar pergi. Bukan dengan langkah kaki, tapi dengan hatinya yang mati rasa. Malam itu, setelah Fatimah tidur, Zaki memandangi wajah istrinya yang kelelahan. Ia melihat garis-garis kesedihan yang tak pernah sempat ditangis. Ia teringat saat pertama kali melamar Fatimah, dengan janji akan melindunginya, menjadikannya ratu, dan membangun rumah yang penuh cinta. Tapi kini, rumah itu terasa seperti penjara, dan Fatimah adalah tahanannya. Keesokan harinya, diam-diam Zaki mendatangi musala tempat Fatimah biasa membantu. Ia duduk di pojokan, memperhatikan sekelompok ibu-ibu membaca Al-Quran, dan mendengarkan seorang ustazah muda berceramah tentang makna sabar dalam rumah tangga. Jika seorang suami membiarkan istrinya tersakiti oleh keluarganya, maka ia telah mengkhianati tanggung jawabnya sebagai pelindung, ucap sang ustazah. Zaki tertunduk. Ia merasa kata-kata itu ditujukan padanya langsung. Hari itu juga, ia pulang dengan wajah berbeda. Ada kesungguhan yang belum pernah Fatimah lihat sebelumnya. Namun, sebelum Zaki sempat berbicara, sebuah kabar mengejutkan datang. Buningsih jatuh pingsan di warung dan harus dilarikan ke rumah sakit. Saat dokter keluar dari ruang periksa, kalimatnya membuat semua mata terbelalak. "Ibu Anda menderita gagal ginjal stadium awal. Ia perlu perawatan rutin, dan lebih penting lagi, dukungan keluarga." Seketika, rumah yang dingin itu dipenuhi ketegangan baru. Tapi Fatimah tetap berdiri, bukan sebagai korban, melainkan sebagai menantu yang diuji. Akankah ia membalas luka, atau menyembuhkan dengan cinta? Fatimah berdiri terpaku di depan ruang rawat. Di balik pintu itu, Buningsih terbaring lemah dengan selang infus dan alat bantu medis. Perempuan yang selama ini menganggapnya hanya pelayan kini tak lagi bisa menyembunyikan kelemahan.
Zaki duduk lesu di kursi ruang tunggu. Wajahnya diliputi rasa bersalah. Fatimah, aku nggak tahu harus bilang apa. Fatimah menatap suaminya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tak menyembunyikan perasaannya. Apa Mas tahu, dulu waktu pertama kali masuk rumah ini, aku selalu berdoa semoga bisa membuat ibu bahagia. Aku pikir, kalau aku sabar, semua akan berubah. Tapi yang berubah justru hatiku, menjadi penuh luka. Zaki menunduk. Ia tak sanggup menatap mata istrinya. Namun malam itu, sesuatu yang tak diduga terjadi. Saat Fatimah masuk ruang rawat membawa air hangat dan handuk kecil, Buningsih perlahan membuka mata. Pandangannya kabur, tapi ia mengenali sosok perempuan berkerudung yang sedang dengan sabar menyeka keningnya. Fatimah, suaranya serak. Iya, Bu. Saya di sini, jawab Fatimah lembut. Kenapa kamu di sini? Kenapa nggak tinggalkan saya aja? Fatimah berhenti sejenak, lalu tersenyum, meski ada air mata di ujung matanya. Karena saya menantu ibu. Karena saya percaya, kebaikan harus dijaga, meski sering tak dihargai. Buningsih memejamkan mata. Mungkin malu, mungkin lelah. Tapi di pipinya mengalir air mata, bukan karena sakit di tubuhnya, melainkan karena hati yang mulai retak oleh ketulusan seseorang yang selama ini ia sakiti. Beberapa hari berlalu. Fatimah merawat Buningsih di rumah sakit tanpa mengeluh. Ia mengatur makan, mengganti sprei, bahkan memijat kaki mertua yang bengkak. Para perawat dan dokter pun memperhatikan. Ibu muda ini bukan hanya merawat, tapi menyayangi, bisik seorang perawat pada rekannya. Zaki mulai berubah. Ia yang biasanya sibuk di kantor kini lebih sering berada di samping ibunya, membantu Fatimah. Ia melihat bagaimana istrinya melayani dengan cinta, bukan sekadar kewajiban. Perlahan, ia pun belajar mengusap luka-luka yang tak pernah ia obati sebelumnya. Suatu malam, di rumah sakit yang sunyi, Buningsih memanggil Fatimah dengan suara lirih. "Maafkan ibu." Fatimah terdiam. Saya iri, karena kamu punya hati yang gak saya miliki. Fatimah menggenggam tangan Buningsih erat. "Saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya cuma perempuan biasa, yang percaya kalau doa, meski sering tak dijawab langsung, tetap tak pernah sia-sia." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Buningsih memeluk Fatimah. Bukan sebagai menantu, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai anak. Sejak malam itu, perubahan kecil mulai terasa. Buningsih tak lagi memalingkan wajah saat Fatimah datang. Bahkan, saat Fatimah menyuapinya bubur pagi itu, ia tak menolak. Hanya diam, namun diam yang tak lagi dingin. Zaki memperhatikan semua itu dengan mata berkaca. Ia melihat sesuatu yang dulu tak pernah ia sangka. Ibunya, yang keras, kaku, dan sulit mengakui perasaan, kini mulai lembut dalam diam. Dan semua itu terjadi bukan karena nasihat atau tekanan, tapi karena kekuatan yang lebih halus, ketulusan seorang wanita muda yang pernah hampir menyerah. Sepulang dari rumah sakit, Fatimah kembali ke rumah mertuanya, bukan lagi sebagai orang asing. Buningsih belum sembuh total, tapi ia sudah meminta agar dirawat di rumah. "Kalau dirawat Fatimah, saya lebih tenang," katanya singkat pada Zaki, tanpa memandang. Di rumah, suasana mulai berubah. Tidak lagi ada teriakan, tidak ada perintah bernada tinggi. Bahkan Buningsih mulai menanyakan hal-hal kecil tentang Fatimah, seperti, "Kamu suka bunga apa?" Atau, "Kapan terakhir kamu pulang ke rumah orang tuamu?" Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu membuat hati Fatimah bergetar. Seolah tembok tinggi yang dulu berdiri kokoh di antara mereka kini mulai runtuh, satu batu demi satu batu. Suatu sore, Buningsih duduk di taman rumah. Tangannya lemah, tapi ia berusaha menyiram bunga. Fatimah menghampiri, ingin membantu. "Biarkan," kata Buningsih pelan. "Saya ingin belajar menyiram, seperti kamu menyiram hati saya dengan sabar." Fatimah terdiam, menahan air mata. "Kenapa kamu nggak pernah balas makian saya? Kenapa kamu nggak pergi saja waktu saya hina kamu habis-habisan?"
Tanya Buningsih lagi. Fatimah menunduk. Karena saya percaya, rumah ini akan jadi tempat yang indah kalau kita semua mau belajar saling mencintai, Bu. Saya tidak mau menyerah sebelum berjuang. Di dalam rumah, Zaki diam-diam mendengar percakapan itu. Dadanya sesak. Selama ini ia hanya menjadi penonton dalam konflik ibu dan istrinya. Tapi kini ia tahu, ia tak bisa terus diam. Malam itu, setelah makan malam yang sederhana, Zaki menggenggam tangan Fatimah di depan ibunya. Maafkan aku, Fatimah, karena terlalu lama membiarkan kamu berjuang sendiri. Buningsih memandangi mereka berdua. Lalu, dengan suara parau, ia berkata, mulai hari ini, panggil aku ibu. Tangis Fatimah pecah. Air mata yang dulu adalah luka, kini berubah menjadi kelegaan. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, rumah itu terasa seperti rumah. Rumah yang punya cinta, bukan hanya dinding dan atap. Hari itu, suasana rumah berbeda dari biasanya. Meja makan dihias lebih rapi, aroma masakan khas dari dapur Fatimah menyebar hingga ke halaman. Hari ini adalah hari yang sudah lama Fatimah tunggu. Kedua orang tuanya, Pak Salim dan Bu Rahmah, akan datang berkunjung. Zaki menyambut kabar itu dengan antusias. Kita sambut mereka dengan baik. Ini waktunya mempererat tali silaturahmi, katanya. Namun ada satu hati yang gelisah. Buningsih. Wajahnya kaku sejak pagi. Ia tahu orang tua Fatimah bukan dari kalangan berada. Ia ingat, dulu ia menolak keras saat tahu Zaki ingin menikah dengan gadis dari keluarga sederhana. Kini, orang tua itu akan datang, dan ia belum pernah sekalipun meminta maaf. Ketika mobil tua milik Pak Salim berhenti di depan pagar, Fatimah berlari kecil menyambut. Ia memeluk ibunya erat, seolah menghapus semua kerinduan. Buningsih mengintip dari jendela, lalu duduk di ruang tamu dengan napas yang tidak tenang. Pak Salim dan Bu Rahmah masuk dengan wajah sedikit canggung. Assalamualaikum, sapa mereka pelan. Waalaikumsalam, jawab Buningsih pelan, tak berani menatap langsung. Fatimah mengatur suasana, menyuguhkan teh, lalu duduk di antara mereka. Hening sempat mendominasi. Hingga akhirnya Buningsih berkata, saya minta maaf, Pak Salim, Bu Rahmah. Saya pernah meremehkan kalian. Meremehkan Fatimah. Tapi, anak kalian telah menyadarkan saya tentang apa arti kemuliaan sebenarnya. Pak Salim hanya tersenyum. Tak ada luka yang tak bisa disembuhkan oleh keikhlasan, Buningsih. Fatimah itu dididik dalam kesederhanaan, tapi penuh dengan iman dan kesabaran, tambah Bu Rahmah. Kami tidak punya banyak harta, tapi kami selalu percaya bahwa kebaikan akan membawa anak kami ke tempat terbaik. Air mata menetes di pipi Buningsih. Ia mengangguk, lalu menggenggam tangan Fatimah yang duduk di sisinya. Maafkan aku. Aku tak layak menjadi ibu mertua bagimu. Tapi, izinkan aku memperbaiki semuanya. Fatimah tersenyum. Saya sudah memaafkan ibu sejak lama. Doa saya setiap malam hanya satu. Semoga hati ini tetap kuat, dan semoga Allah melunakkan hati ibu. Dan hari ini, doa itu terkabul. Zaki menatap keempat orang yang ia cintai dengan mata berkaca. Tak ada yang lebih indah daripada melihat dua keluarga yang dulu berjauhan kini saling merangkul. Hari itu bukan hanya menjadi hari silaturahmi biasa, tapi hari kemenangan cinta, sabar, dan maaf yang tulus. Hari di mana luka masa lalu ditutup dengan benang-benang ketulusan dan iman. Pagi itu, Fatimah merasa tubuhnya lemas. Ia muntah-muntah sejak subuh, hingga Zaki memutuskan untuk membawanya ke klinik. Setelah pemeriksaan singkat, dokter tersenyum. Selamat ya, Bu Fatimah. Anda hamil 2 bulan. Zaki langsung memeluk istrinya. Air matanya jatuh tanpa sadar. Alhamdulillah. Ini anugerah. Namun, wajah dokter berubah serius. Tapi, ada sedikit yang perlu ibu waspadai. Kondisi rahim ibu cukup lemah. Ini kehamilan yang berisiko. Ibu harus banyak istirahat dan tidak boleh kelelahan sedikit pun.
Kabar itu sampai ke rumah. Bu Ningsih panik. Ia baru saja mulai menebus kesalahannya, dan kini menantunya menghadapi ujian besar. Untuk pertama kalinya, ia berinisiatif merawat Fatimah seperti anak kandung. Ia menyiapkan makanan khusus, mengatur waktu istirahat, dan bahkan melarang Fatimah mengangkat gelas sendiri. Mulai sekarang, semua di rumah ini adalah tanggung jawab ibu, ucap Bu Ningsih sambil mengelus kepala Fatimah yang berbaring. Fatimah hanya bisa menangis, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia merasakan hangatnya cinta seorang ibu dari orang yang dulu menyakitinya. Waktu berjalan pelan. Setiap detik terasa seperti menunggu vonis. Beberapa kali Fatimah mengalami pendarahan ringan, membuat Zaki dan Bu Ningsih cemas. Tapi Fatimah tetap tenang. Kalau Allah mengizinkan anak ini hidup, dia akan lahir. Kalau tidak, saya tetap bersyukur. Mungkin Allah ingin saya belajar menerima takdir dengan lebih dalam. Zaki menggenggam tangan Fatimah. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapat kekuatan seperti ini. Fatimah tersenyum. Dari sabar. Dan dari cinta yang tidak pernah kamu tinggalkan. Pada malam ke-40, Fatimah kembali mengalami pendarahan hebat. Zaki langsung membawanya ke rumah sakit. Di ruang bersalin darurat, Fatimah terus melantunkan doa. Sementara di ruang tunggu, Bu Ningsih bersujud dalam tangis. Ya Allah, jangan ambil anak dan cucu hamba. Kalau harus ada yang kau cabut nyawanya, ambil aku saja. Tapi jangan Fatimah. Dia terlalu baik untuk disakiti lagi. Tak lama kemudian, dokter keluar dengan wajah penuh kelegaan. Ibu Fatimah dan bayinya selamat. Ini keajaiban. Tangis pun pecah. Zaki memeluk ibunya. Doa ibu terkabul. Bu Ningsih hanya berbisik, bukan karena doaku, tapi karena Allah mendengar doa orang yang tulus. Seperti Fatimah. Hari itu langit cerah. Suara azan subuh berkumandang saat tangisan bayi memecah keheningan rumah sakit. Bayi perempuan yang lahir dengan selamat dari rahim Fatimah diberi nama Az-Zahra Naila, yang berarti bunga yang cemerlang dan keteguhan hati. Zaki mengadzani putrinya dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, Fatimah mencium kening buah hatinya dengan lembut. Di sampingnya, Bu Ningsih berdiri sambil menggenggam tangan Fatimah. Matanya sembab, tapi wajahnya memancarkan damai yang belum pernah ada sebelumnya. Aku ingin kamu memaafkanku sepenuhnya, Fatimah, kata Bu Ningsih lirih. Segala luka yang kau rasakan dariku, aku tahu tak bisa kuhapus. Tapi izinkan aku menebusnya, seumur hidupku. Fatimah tersenyum penuh keikhlasan. Ibu tidak pernah jadi beban. Justru ibu jadi jalan pahala dan kesabaran untukku. Sejak hari itu, kehidupan keluarga kecil mereka berubah. Rumah yang dulu penuh bentakan kini dipenuhi lantunan ayat suci dan tawa kecil Az-Zahra. Bu Ningsih menjadi nenek yang lembut, selalu menimang cucunya sambil berselawat. Ia tak pernah lelah bercerita pada tetangganya, Fatimah itu malaikat yang Allah titipkan padaku. Aku yang buta hati. Fatimah juga mulai dikenal di lingkungan sebagai istri yang salehah dan penuh keteladanan. Banyak ibu-ibu muda datang kepadanya, meminta nasihat tentang kesabaran, rumah tangga, bahkan tentang merawat mertua. Sementara itu, Zaki yang menyaksikan perjalanan istrinya dari penderitaan menuju kemuliaan, menjadi lebih religius. Ia aktif di masjid, sering memberikan ceramah kecil tentang pentingnya menghormati perempuan dan memperbaiki diri sebagai suami dan anak. Di akhir bab ini, Fatimah duduk di halaman rumah dengan Az-Zahra yang sudah bisa berjalan. Ia memeluk buah hatinya, sambil memandang langit senja. Ya Allah, bisiknya, Engkau tidak pernah meninggalkanku, bahkan saat aku nyaris hilang arah. Terima kasih telah mengubah rasa sakitku menjadi kekuatan, luka menjadi pelajaran, dan caci maki menjadi pahala. Dari belakang, Bu Ningsih menghampiri dan ikut duduk. Ia menatap cucunya dengan mata penuh cinta, lalu berkata, "Kalau dulu ibu mati dalam keadaan membencimu, mungkin ibu tidak akan tenang. Tapi sekarang, ibu ingin mati dalam keadaan mencintaimu sepenuhnya." Fatimah menatapnya, lalu memeluk ibu mertuanya erat.
Tidak ada lagi dendam. Tidak ada luka yang belum sembuh. Yang tersisa hanya cinta dan doa.